dari Bapak Ibu yang usianya paling tua di ruangan ini. Siapa lagi kalau bukan Bu Gede, Pak Gede. Saya persilakan Bu Gede untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup beliau dan keluarga sampai ke anak-anak. Karena kami dulunya tidak mengenal siapa itu Yesus, Bapak Ibu. Siapa Tuhan Yesus? Apa itu gereja? Apa itu firman? Ya, boleh nanti kita siapkan tempat duduk kalau mau capek, saking panjangnya saksiannya. Kita kasih tempat duduk. Bisa dibantu ya, ada jadi semua boleh. Haleluya. Berapa usianya Ibu? Langsung usia dulu. Menjelang 72. Menjelang. Terus kesaksiannya yang megah. Lama sekali. Tapi yang kemarin baru ingat yang cerita sama berapa? Tentang anak kami yang kedua. Ini apa? Ikut Yesus. Deketin Yesus. Ya berontak. Dia tidak terima. Kenapa? Karena Tuhan. Dia bingung. Pintu ditutup. Tapi tulisannya mau tulisannya Fadis. Pikir dulu deh. Nah itu dia ngomong, kalau memang ada Tuhan, tolong bawa saya ke neraka. Ke neraka dia minta. Terus beberapa saat dia dikasih mimpi. Dia masuk terowongan, panjang sekali. Terowongan itu pertamanya bau menyengat, masih dia jalan. Lama-lama panas, luar biasa, panas. Tapi nggak habis-habis itu terowongan. Akhirnya dia, Tuhan tolong saya, tolong. Tuhan baik, Tuhan mendengar, Tuhan berkuasa, Tuhan sangat mengasihi. Akhirnya dia dibawa keluar. Tapi dia nggak lihat siapa. Cuma dia dibawa keluar, sadar. Tapi nggak sampai di situ saja. Dia masih belum mau ke gereja. Sedangkan kami, orang tuanya. Nah terus dia itu sering dapat tugas dari sekolah menyambut tamu di hotel di Kuta kalau pas hari Natal. Jadi dia disuruh nyanyi lagu pujian. Nah itu dia masih gengsi. Ibu boleh nggak ikut ke gereja? Ibu boleh sekali. Maunya dia membandingkan hotel yang di Nusa Dua dengan hotel di Radisan. Itu ibadah di Radisan. Cuma itu maunya dia. Terus setelah dia mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, terus setelah selesai pendetanya khotbah, dipanggil, halo jemaat, siapa yang mau didoakan? Dia lari ke depan. Yang nggak nyuruh, dia yang lari. Angkat tangan sampai begini. Tangan yang begini-begini. Terus dia bilang, minta ampun. Minta ampun. Terus dia minta ampun, akhirnya didoakan sama pendeta, terima Tuhan Yesus. Sampai saat ini, dia selalu mengandalkan Tuhan setiap kali. Haleluya. Tuhan amin. Atas perintah. Kalau anak dia yang pertama, jadi halus dia tak berontak, agak nunduk. Jadi setelah kita terima Tuhan Yesus, dia juga bingung kan, kenapa sudah mampu jadi ke gereja. Setiap pulang dari kantor, dia bawa buku sucinya Al-Quran, buku sucinya Muslim. Ibu, ini bukunya bagus, tolong dibaca. Oh ya deh, terima kasih. Ya nggak bisa baca Al-Quran bahasa Arab. Ada kok ininya bahasa translate-nya gimana. Nah itu minggu depannya hari Sabtu juga dia pulang bawa buku bukan kita, buku Hindu. Ibu ini bagus nih, ini buku baru. Ibu sudah punya buku itu. Minggu depan lagi bawa buku Buddha. Apa namanya? Buku tato apa? Akhirnya dia bilang, sepertinya ibu sudah cukup dengan satu buku Alkitab. Udah diam dia. Suatu saat dia diajak ke rumahnya, pendeta,
Tidak sana sama umnya kalau nggak salah sama Pak itu. Terus sampai di sana ya pasti Pak Pendetanya banyak membagikan firman Tuhan. Ini tiba-tiba dia basah roh. Mulutnya nggak bisa ditutup. Terus dia ngomong sampai pulang. Dia lihat ke cermin. Loh, kenapa saya Tuhan? Tuhan, itu juga dia bahasanya sama. Kenapa ini mulut nggak bisa ditutup? Saya percaya Yesus Tuhan. Oh, nah, dia pindah ke Mamuju, dia ikut pendidikan apa namanya? Nilai teologi, dia menjadi pendeta pembantu sama istrinya, sama anak. Ya sering khotbah, sering pelayanan. Nah, tinggal terus pulang ke rumah Tuhan sama istrinya. Dia mulai merosot lagi. Sekarang nggak pernah pelayanan. Cuma pelayanannya jadi pendeta gereja. Khotbah nggak pernah lagi. Nah itu cerita kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Mbak, kesaksiannya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati sungguh-sungguh. Tapi kesaksian itu membungkam mulut iblis oleh kuasa darah Yesus. Dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin Bapak Ibu. Jadi memang karena kami tidak tahu siapa itu Yesus dulu, dan kemudian kami menerima Tuhan Yesus. Seperti itulah beliau punya 2 anak, laki perempuan. Puji Tuhan Yesus, Tuhan restorasi semua kehidupan beliau. Noni sekarang tidak di Jakarta, jadi BPK, suaminya juga di BPK di pusat karena putranya yang kedua BNI di Bima. Oleh kemuliaan dan hormat untuk Tuhan. Satu saat setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah. Sekeras apapun, bahkan tadi Gede Nike berbahasa roh, belum tahu firman, belum pernah baca Alkitab, tapi kalau sudah Tuhan jamah, dia berbahasa roh tanpa henti sampai dia mengaku Yesus adalah Tuhan, baru berhenti. Mulutnya yang terus tidak bisa dia stop untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang hidup itu. Haleluya, haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judulnya umat perjanjian Tuhan. Tetapi sebagaimana Tuhan taruh, mulai dari Desember Bapak Ibu, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus pertama kali. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kok masih wenten PowerPoint yang minggu lalu? Saya kirim di Jerry atau yang kirim di grup. Umat perjanjian Tuhan. Jadi setiap minggu Tuhan kasih judulnya Bapak Ibu, supaya 2026 yang dipersiapkan sejak 2025. Bapak Ibu sungguh-sungguh menjadi umat yang semakin dewasa. Kita semua menjadi umat yang semakin dewasa. Udah ketemu. Haleluya. Ikut dengan sayap, namun ikut dalam kuasa di saat badai, di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terasa Kau Bapakku, ku terasa Rajaku, Kau Rajaku. PowerPoint-nya, oke, next slide. Ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin belum ikut pada waktu saya sampaikan kesaksian. Bapak Ibu dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan, katakan kami adalah umat perjanjian Tuhan. Bapak Ibu dan saya bukan keluarga sembarangan. Bapak Ibu umat perjanjian Tuhan. Bersama saya katakan, saya umat perjanjian Tuhan. Yang dibayar dengan darahnya yang kudus dan yang mahal. Boleh kemudian ke Tuhan Yesus kali. Waktu Bapak Ibu menjadi umat perjanjian Tuhan, apa saja yang diperkatakan. By faith dengan iman terjadi. Nah, tahun 2009-2016, anak saya kuliah di Wijaya Kusuma, di Fakultas Dokter. Saya melewati, next slide, saya melewati, kalau saya turun di, entah itu di kantor saya, atau di terminal kereta api, Bapak Ibu stasiun kereta api, saya melewati jalan ini. Nah, pada waktu itu saya belum paham sekali, sehingga
Doni, kemudian saya searching, kasih tahu pun ada sesuatu yang tidak dalam perkenanan Tuhan. Dan Tuhan kasih saya hikmat setiap lewat gang ini. Saya bawa, terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah, saya curah minyak di situ. Dan saya katakan, Doni menjadi holy. Kata ini, itu bukan ide saya. Itu Tuhan taruh langsung, Doni menjadi holy. Doni menjadi holy, itu 2019. 18 Juni, next slide itu. 18 Juni 2014. Dede setahun kemudian tamat. Ditutup. 54 tahun kawasan ini ada sejak tahun 60. Tapi karena ada seseorang yang berdiri, karena ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berdiri bagi keluarga, katakan amin. Berdiri bagi pulau ini, berdiri bagi bangsa ini, Tuhan berhitungkan. Dan tutup 18 Juni 2014, ditutup oleh Ibu Wali Kota Jawa Timur. Yang menjadi sentra UMKM sekarang. Yang menjadi kawasan-kawasan normal. Karena sudah Tuhan bekerja. Bukan gagah hebat kita. Amin Bapak Ibu. Berikutnya. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu mulai ada isu tentang sampah di Bali. Bali yang begitu indah dengan gunung-gunung yang hijau, tiba-tiba ada gunung sampah. Tapi Tuhan taruh next slide, gunung pembuangan menjadi gunung kemuliaan. Udah kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, boleh next slide Bapak Ibu. Gunung kemuliaan ini antara lain yang terutama adalah perjumpaan transfigurasi Kristus di Gunung Tabor. Yang lainnya adalah waktu Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan dan melihat hadirat Tuhan dalam bentuk di balik semak belukar yang tidak terbakar oleh api. Nah, berdoalah kami, Bapak Ibu saya, Bukut dan Bu Yos ke sana. Kami melewati semua itu pun kita doa. Tuhan menyatakan kemuliaannya dari bau yang tidak enak itu kemudian menjadi hilang, kemudian debu menjadi turun, Bapak Ibu. Tapi pulang dari sana, saya mulai merasa tidak enak badan saya. Saya panas, batuk terus. Besoknya pecah tangki bensin kita di sini. Kemudian cepat cerita saya berangkat ke Surabaya dengan kondisi yang kemudian cucu saya masuk rumah sakit Bapak Ibu. Kemudian kita ibadah 24 Desember di sini. Pulang Bapak Ibu, saya diingetin Pak Putu, ada yang belum memasaksikan, kuncinya hilang. Kunci hilang Bapak Ibu, kunci hilang. Jadi kami berempat nunggu sampai ada kunci 24 jam. Bukan kunci datang, kemudian selesai kunci masuk ke kelelawar ke rumah kami. Saya katakan go in Jesus name. Keluar Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan sesuatu karena dia mau memperkuat kita, katakan amin. Jadi apa yang Bapak Ibu alami bukan untuk menghancurkan, bukan untuk meremukkan, enggak. Tuhan izinkan sesuatu, banyak sesuatu terjadi hanya untuk memperkuat Bapak Ibu seperti pujian tadi. Haleluya, akan naik terbang tinggi. Itu makanya dikatakan anak-anak orang benar itu seperti anak burung raja-wali yang melewati badai. Bapak Ibu pemenang atas badai, katakan amin. Karena itulah anak-anak perjanjian. Haleluya. Dan saya mengalami itu dan saya bersuka cita. Kalau dulu di luar Kristus, kita ketakutan Bapak. Takutan, panik, cemas, mohon maaf. Waduh, ini iblis gak berhenti-berhenti. Enggak. Iblis sudah selesai, katakan amin. Tapi dustanya memang tidak berhenti. Tapi Tuhan lebih dahsyat lagi. Dia memastikan Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua menjadi seperti dirinya. Katakan amin. Menjadi seperti Kristus di akhir zaman. Kita akan tunggu. Dan terus kita ucapkan gunung pembuangan menjadi gunung kemuliaan. Akan ada perjumpaan umat di Bali ini melihat kemuliaan Tuhan. Akan ada Bali menjadi sentra penyembahan. Kalau dulu ada penyembahan yang salah digantikan dengan penyembahan yang benar. Haleluya! Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau yang mau duduk, tetap silakan duduk. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Dan katakan inilah tubuhku. Roti hidup turun dari surga. Inilah makananmu yang sesuai. Haleluya. Bersama-sama saya katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah tubuhmu yang menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami menjadi umat perjanjian Tuhan yang dikenal di sorga, diberkati di bumi, disertai sampai kesudahan zaman. Tidak ada satupun doa kami yang tidak Tuhan dengar. Bahkan sebelum kami meminta, Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah sediakan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita angkat cawan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, inilah darahmu yang kudus, yang suci, yang mahal, darah perjanjian, yang baru dan yang kekal, yang menjadikan kami warga kerajaan sorga, diberkati dalam segala kelimpahan, diurapi penuh kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan lain yang lebih besar. Tidak ada penyakit, tidak ada kencing manis,
tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada alergi, tidak ada stroke, tidak ada Parkinson, tidak ada yang jahat, tidak ada kekurangan, tidak ada kegagalan, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada marah. Inilah darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah ya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Haleluya. Adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu waktu saya, karena tidak mungkin kunci itu hilang harusnya. 24 Desember kita sampai di rumah itu jam 9:30. Di jam itu sudah capek, suara sudah hilang, tidak bisa masuk rumah. Dan kemudian kita buka, di mana Angel taruh Angel? Angel ikut waktu itu. Di sini Bu, Ibu Bapak tahu tasnya itu seperti kotak Bapak Ibu. Kotak tinggal diisi tali saja. Jadi tidak ada krek-krekan, tidak ada setting, tidak ada tempat yang menaruh dengan aman. Bapak Ibu di luar Kristus, kemungkinan kalau saya di luar, saya sudah marah. Pokoknya normal, aduh naruh kunci saja ke malam. Tapi begitu lihat tasnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Belas kasihan Tuhan turun di hati saya. Ya ampun, begini modelnya. Angel, ini tasmu Angel. Dia sudah hampir setahun dengan kami. Bapak saya tidak pernah lihat dia pakai tas kotak. Aduh, tasmu begini Angel. Apa yang terjadi? Di dalam Tuhan, Bapak Ibu akan memancarkan Kristus. Katakan amin. Maka kepada yang menyiksanya, memukulnya, menyalibkan, dia katakan, ampuni mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu besoknya? Saya cari tas Bapak Ibu. Untuk dia, untuk isi, untuk satu lagi yang kerja dengan anak saya. Kebaikan Tuhan yang membawa kepada pertobatan. Setiap langkah kita akan diberi kesempatan Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya. Yang ajaib lagi Bapak Ibu. Saya sekitar puluhan tahun sudah tidak pernah masak lagi Bapak Ibu. Saya baru tidur, tapi ada satu hari, Ibu, saya tidak tahu masak gimana. Saya cooling down, ya nggak apa-apa, kalau saya kita beli. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakkan, aku yang masak, haleluya, saya sudah setuju masak Bapak Ibu. Dan semua happy, dia juga happy. Dan bumbunya, bumbu wansan. Sekali-sekali Bapak Ibu kalau mampir, boleh makan di rumah. Sekali-sekali, bukan saya tulis sekali-sekali. Bapak Ibu di dalam Kristus, katakan amin. Umat perjanjian Tuhan akan menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu kita lihat satu-satu Bapak Ibu, umat perjanjian Tuhan. Karena ini minggu pertama, Bapak Ibu harus tahu, saudara-saudari harus tahu, Bapak Ibu semua adalah umat perjanjian Tuhan. Katakan bersama saya sekali lagi, saya milik Kristus, umat perjanjian Tuhan. Amin. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Kita bersama baca Bapak Ibu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Bapa yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Stop dulu Bapak Ibu. Tuhan sedang berkata kepada Abram yang belum punya keturunan yang dimaksud Tuhan. Dia sudah punya namanya Ismail Bapak Ibu. Tapi Tuhan bermaksud memberikan dia langsung dari Sarah. Tapi dia katakan sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu. Turun-temurun perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi bapamu dan bapa keturunanmu.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi bapa mereka. Pada waktu percakapan ini terjadi, Abraham sempat bertanya, seandainya Ismail diberikan, dilayakkan hidup di hadapannya. Tapi Tuhan katakan enggak, keturunan dari Sarah. Kejadian 10 ayat 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian yang pertama, Tuhan singkapkan kepada orang pilihannya, Bapak orang beriman, Abraham namanya Bapak Ibu. Tanda perjanjiannya itu ada di tubuh manusia. Dilihat dari kulit katanya, dari sunat dari kulit katan Abraham dan keturunannya dan orang-orang yang ada di seisi rumah. Ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Di awal perjanjiannya itu di tubuh manusia. Yesus belum ada. Yesus belum lahir. Yesus belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Tapi di dalam Matius 26 ayat 28. Haleluya. Sunat digenapi oleh Yesus. Dia mengikuti seluruh Torah. Tetapi dia memenuhi, menggenapi hukum yang satu. Supaya diberikan hukum yang kedua. Hukum kasih. Hukum dirinya sendiri. Sebab inilah darah. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Begitu darah ini dicurahkan, diberikan kepada dosa selesai, seluruh anak cucunya dosa selesai. Termasuk untuk penderitaan, sakit, penyakit, kemiskinan selesai. Itu digenapkan Tuhan kepada semua orang yang percaya menjadi umat perjanjian Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Jadi betapa hebat posisi Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan sebagai umat perjanjian. Ulangan 4 ayat 31. Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Bapamu adalah Bapa penyayang. Dia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyang. Haleluya. Waktu Tuhan angkat cawan dan berkata di hadapan murid-muridnya, inilah cawan darah perjanjian baru. Dia menyatakan itu dengan sumpah kepada dirinya sendiri. Haleluya. Dan perjanjiannya itu diberikannya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Artinya yang sakit sudah disediakan kesembuhan. Tinggal terima. Katakan tinggal terima. Tinggal terima. Yang punya masa lalu buruk, ketahui semua masa lalunya sudah dihapus. Menjadi manusia baru. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang bersusah hati karena keuangan, dia sendiri jadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kita diperkaya dalam segala sesuatu. Nah, baru kita masuk lebih dalam lagi. Firman Tuhan di dalam Keluaran 7 ayat 16. Supaya apa ya, umat perjanjian, oh begitu ya. Terus prakteknya gimana? Nah, kita praktek. Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Bapa orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Musa kepada Firaun untuk membawa pembebasan kepada umat perjanjian, bangsa Israel, keturunan Yakub. Nah, kalimat inilah yang sangat menarik. Dia disuruh kemana Bapak Ibu? Ke padang gurun. Untuk apa? Dunia adalah gambaran padang. Tuhan menuntun kita di dunia ini untuk menang atas segala sesuatu, bukan untuk bekerja keras. Untuk disuruh ngapain Bapak Ibu di padang gurun? Tapi mereka sibuk menggerutu, ngomel, takut, bahkan ingin kembali ke Mesir. Karena itu Bapak Ibu, iblis dengan segala dustanya yang tidak akan pernah berhasil, katakan amin.
dan mencoba Bapak Ibu untuk tidak fokus menyembah Tuhan. Dengan berbagai alasan, kerjaan, ekonomi, keuangan, keluarga, tetangga. Padahal Tuhan suruh ibadah. Jadi kesimpulan nomor 1, umat perjanjian Tuhan. Yang kedua dulu, yang bukan maksudnya resume. Umat perjanjian Tuhan adalah umat yang hidup untuk ibadah. Bapak Ibu sebenarnya di dalam Kristus, asal di dalam Kristus. Bapak Ibu nggak disuruh kerja. Maka Mazmur sudah menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Sistem dunia di-create, kerja keras, kerja. Kalau Tuhan percaya. Katakan amin. Untuk ibadah, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kolose 3 ayat 23. Apa yang dimaksud ibadah? Menyembah Tuhan. 3, 2, 1 bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ambil kursi pendek, duduk, pegang ulekan, bikin bumbu pagi-pagi, lakukan seperti untuk Tuhan. Oke, kok sudah sehat, katanya Bu Gede. Karena kemarin udah gergas. Tanggal 24 yang malam itu kehilangan kunci Bapak Ibu. Tanggal 25 tamu dari pagi sampai malam tidak berhenti. Ayat lagi turun lagi, kopi lagi, makan lagi, tape lagi. Aduh, capek. Karena untuk Tuhan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Never see the man. See Jesus. Bapak Ibu gak akan bisa dirobohkan, katakan amin. Nggak bisa. Itu yang disebut pemazmur, sekalipun rebah 1000 di kiriku, 10.000 rebah di kiriku, aku tetap dia berdiri. Stand firm, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus, Pak butuh sangat kasih. Aduh, Mama masa nggak capek. Kenapa? Karena saya tidak lakukan untuk siapa-siapa saja, tetapi terutama untuk Tuhan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Sampai masa, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Bumbu salsuna cekup. Segala bumbu karena dilakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Kalau Bapak Ibu dan saya melakukannya bagi Dia, artinya upahnya dari Dia, katakan amin. Oh, saya masih gajinya segini. Oh, itu bagi manusia. Oh, dapat gaji kurang dari UMK, lebih daripada UMK untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu adalah pemilik bumi. Katakan amin. Umat perjanjian adalah nomor 1 di bumi ini untuk ibadah, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Yang 4:24 nanti dulu. Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah Dia yang adalah roh, harus, nggak bisa dengan cara yang lain, harus hanya dengan ini bisa menyembah. Mari kita puji Dia. Apakah dalam roh dan kebenaran? Bapa hanya bisa disembah dengan itu, nggak bisa dengan cara yang lain. Nggak bisa dengan cara yang lain. Harus hanya satu cara untuk menyembah Tuhan. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya apa itu Bapak Ibu? Dalam roh artinya bukan dalam daging, emosi. Bukan dalam daging. Mari kita rasakan hadiratnya. Mari kita undang. Kebenaran, faith Bapak Ibu. Nggak perlu pakai perasaan Bapak Ibu. Percaya bahwa di mana Bapak Ibu berdiri, hadirat Tuhan bersama Bapak Ibu, katakan amin. Orang dia sudah janji Bapak Ibu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga kalau ada kita doa, Tuhan kenapa saya ditinggalkan? Tidak nyambung. Kenapa saya dibiarkan? Tidak nyambung. Oh, saya tidak ada yang mengasihi saya, juga tidak nyambung Bapak Ibu. Salah alamat. Kasih tidak dimiliki oleh manusia, katakan amin. Kasih hanya dimiliki oleh Tuhan. Dengan Bapak Ibu menerima kasih Kristus, Bapak Ibu saya, saudara-saudari bisa mengasihi Tuhan bersama saya, katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kekuatan. Dan yang sama dengan hukum itu, dapat mengasihi sesama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu tidak bisa mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri tanpa kasih Kristus. Impossible.
Haleluya. Because I am is I am, the great I am, Jesus Christ. Kita dijadikan bisa menjadi possible. Haleluya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Bapa itu roh. Dan barang siapa yang menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan Kristus adalah gambaran manusia 100%. Yang adalah Tuhan 100% yang mengajar kita bagaimana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dagingnya yang rusak tidak menghalangi dia untuk worship His Father. Tidak terpengaruh oleh cacian orang yang meninggikan Bapa bahkan di tempat yang paling dikatakan terkutuk. Di atas kayu salib pun dia meninggikan Bapanya dan mengampuni, mengatakan pengampunan untuk orang-orang yang menyalibkan. Dia adalah gambaran utuh manusia yang penuh dengan roh Bapa. Katakan amin. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Haleluya. Di dalam Yohanes 4 ayat 23. Haleluya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Katakan sekarang. Sekarang. Tuhan Yesus. Katakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus menjadikan saya penyembah-penyembah Bapa yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang percaya akan janji. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya bahwa roh yang ada pada Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Bahwa penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Coba melihat di bahasa Inggris. Kita lihat kata menghendaki. The Father seek to worship. Mencari. Penyembah benar itu dicari oleh Bapa. Dicari karena mahal. Karena sangat jarang. Karena sangat indah. Di pandangan Bapa Daud yang ada di padang menggembalakan 2-3 ternak kambing domba. Dia indah. Aku telah menemukan Daud. Seseorang yang berkenan. Tidak pernah ada yang lihat. Bapaknya pun tidak mengakui. Tidak diundang dalam pertemuan besar. Nabi Samuel datang. Tidak diundang. Tapi Tuhan melihat dan mencari penyembah benar. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jadilah penyembah benar Bapak Ibu. Karena itu yang Bapak kehendaki. Seluruh kehendak Bapak Ibu sudah tersedia. Katakan amin. Di dalam Kristus sudah tersedia. Tinggal terima dengan iman. Terus menerus katakan. Saya berulang-ulang setiap hari Minggu. Kalau Pak Maksi datang, saya salaman. Berbeda sekali dengan dulu, dengan sekarang salaman lemes. Amin Pak Maksi. Haleluya. Penyakit tidak berkuasa atas umat perjanjian. Tidak berkuasa. Kemiskinan tidak berkuasa atas umat perjanjian. Haleluya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang pertama tadi, umat yang hidup untuk ibadah. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, hidup dari penyediaan Tuhan. Bagaimana ya 2026 gak jelas. Umat perjanjian hidup dari penyediaan Tuhan. Gimana ini tidak jelas, ekonomi begini-begini. Umat perjanjian Tuhan hidup dari penyediaan. Saya tidak kekurangan. Setiap keperluan saya terbayar. Saya tidak takut, saya tidak cemas. Saya tidak ada kalau-kalau. Semua ya dan amin di dalam Kristus. Itu menyebabkan Bapak Ibu menjadi berkat bagi segala bangsa. Di tengah-tengah orang yang ketakutan melihat 2026 yang penuh dengan resolusi yang hebat tapi tidak tahu bagaimana melakukan. Yesus resolusi terbesar dunia dan surga. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished. It is finished. Dia tidak yearly, dia tidak tahunan. Dia eternally, dia kekekalan. Karena itu relakan hati Bapak untuk diubah. Waktunya tinggal sedikit. Berhenti untuk bergumul dengan saya begini, saya begitu. Yesus! Saya kurang begini, Yesus. Keadaan saya begini, Yesus. Sentralnya Yesus, katakan amin. Di padang gurun, bangsa yang dibawa keluar dari Mesir. Yang terpakut oleh ular berbahaya, berbisa di padang gurun. Cuma disuruh, buat ular tembaga, siapa yang dipatok? Suruh pandang, hidup lagi. Pulih lagi, sehat lagi. Nggak nyambung, betul. Makanya jangan pakai begini. Pakai ini Bapak Ibu.
Ikut aja. Mengiring Yesus. Sudah itu saja Bapak Ibu. Ikuti saja dia. Kalau dia katakan, kalau lemah berkata aku kuat. Oke, kuat sekali aku kuat. Kapan itu Pak masih ingat? Minggu lalu nih. Saya agak capek berat. Katakan Pak. Masih ingat Pak? Masih. Saya kuat. Kelemahan saya, kuasa Tuhan bekerja. Saya tidak lemah, saya kuat, saya perkasa. Di tengah-tengah khotbah dan mau berakhir. Di mana Pak Maksi? Tidak lama lagi. Haleluya. Hidup dari penyediaan Tuhan. Karena roh. Begitu Bapak berkata aku sehat. Itu roh. Sembuh. Pulih. Bali penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan. Harus ada banyak orang berdiri seperti itu Bapak Ibu. Haleluya. Boleh sorak-sorai. Haleluya. Kalau semakin serak Bapak Ibu. Bu Ella semakin teriak. Jesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Di tempat kerja saya baru masuk hari pertama. Tidak apa. Hari kedua baru masuk bau bangkai. Bau apa ini? Ada ular mati Ibu. Di mana? Di pojok. Kapan? Baru tadi pagi tahu. Kenapa dia begitu? Tidak tahu. Dia dililit sama plester-plester hitam. Haleluya. Itu hari Selasa. Hari Rabu duduk berdiri dengan seseorang ibu. Bunda, ini kenapa ada 3 ular di kota yang lain? Di organisasi yang sama. Siang radiologi di depan radiologi, di depan Selasa, satu lagi di depan farmasi. Bapak Ibu terang dunia, katakan amin. Kegelapan tidak menguasainya. Artinya dia harus diekspos, dia harus dikeluarkan, dia tak boleh hiding anymore. Dia harus keluar in Jesus. Dia boleh sore-sore ke Tuhan Yesus. Tidak ada rencana Tuhan yang membuat Bapak Ibu ambruk. Enggak. Seperti dia janjikan, kau akan terus naik. Nanti baca ulangan Bapak Ibu. Dia tidak hanya katakan aku akan naik, enggak. Terus naik, katakan amin. Dan tidak pernah turun. Boleh sore-sore ke Tuhan Yesus. Tadi Ibu beri kesaksian, dia sekarang belum khotbah lagi gede. No, sedang di reserve, sedang disiapkan untuk the greater way, untuk cara yang lebih besar, lebih dahsyat. Bukan hanya lidahnya yang berkhotbah, hidupnya berkhotbah. Di mana anak-anak kita gede lima berdiri, Dede, Ceke, anak keturunannya, Noni dan seluruh keluarga Bapak Ibu di mana dia berdiri, duduk orang melihat Jesus Christ. Boleh kemuliaan ke Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kemarin cerita, dia aja Lazarus kok. Dia aja Lazarus, dia apa-apa. Dia paling duduk begini aja orang sudah tahu itu mujizat. Mati 4 hari bangkit lagi. Apalagi sama hasil lab Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Lazarus 4 hari coba diperiksa labnya di hari pertama. Ada hasil lab nggak Bapak Ibu? Tak ada lah Bapak Ibu. Jadi jangan takut sama hasil lab. Takut sama Tuhan. Semuanya di bawah kakimu, di bawah kaki saya. Haleluya. Haleluya. Maka betapa dahsyat kuasa lidah umat perjanjian. Yang pertama, umat perjanjian hidup di bumi ini untuk ibadah. Worship Him. Mau nyuci, mau apapun hidup menyembah Dia. Dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hidup dari penyediaan Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ya dia mau Bapak Ibu terima semuanya. Katakan amin. Lakukan supaya kamu dapat ini. No, itu religion spirit. Just believe you will receive. Terima seluruh kemuliaan yang di bumi ini. Hanya melalui Bapak Ibu saya dan saudara-saudari, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada dunia. Yang nggak bisa hadirkan itu kepada orang yang tidak percaya. Katakan amin. Hikmatnya, kasihnya, kuasanya, kebenarannya. Terima. Saya katakan bersama saya umat perjanjian Tuhan, hidup dari penyediaan Tuhan, dipanggil untuk melakukan kehendaknya, menerima semua kemuliaannya. Boleh sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Dan kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu tahu umat perjanjian Tuhan itu berkemenangan bukan karena usahanya, katakan amin. Karena janji. Sudah janji dia. Janjinya pun sudah digenapi. Oh yang sakit bukan hanya sembuh, sudah ditanggung, jadi jangan mau tanggung lagi. Jangan mau bayar double, katakan amin. Yang bangkrut kutuk pun sudah ditanggung. Sehingga terima. Yang kedua Bapak Ibu. Umat yang diikat dengan perjanjian yang Tuhan anugerahkan karena percaya di dalam darah Tuhan. Kalau tadi di dalam kulit kanan umat perjanjian, setelah Kristus menyatakan dirinya, perjanjiannya di dalam darahnya sendiri. Yang mengalir di dalam darah kita, katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga, umat yang dianugerahkan kehidupan dalam segala kelimpahan. Tujuannya untuk ini Bapak Ibu, kalau kelimpahan menjadi serupa dengan Kristus Yesus.
Oh saya menjadi serupa nih, biar banyak nih investasi ya. Bapak Ibu nggak usah investasi, itu semua milik Bapak Ibu, milik Bapak kita, katakan amin. Haleluya, maka Tuhan katakan jangan kejar kekayaan di bumi. Kumpulkan bagimu kekayaan di sorga. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Bilangan 14 ayat 6 sampai 11. Bilangan 14 ayat 6 sampai 11. Haleluya. Ya, bisa kebaca nggak Bapak Ibu kalau digabung begini? Bisa nggak? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya karena yang lain itu ngomongnya aduh negeri yang dijanjikan itu bagus sih tapi orang-orangnya kuat kayak raksasa kita nggak mungkin menduduki. Tetapi di dalam bilangan 14 ayat 6 ini sampai 11 Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya ayat ke-7 dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, terjemahan yang lain Bapak Ibu, perkenanan Tuhan kepada kita. Tidak ada pilihan, perkenanan Tuhan kepada kita. Tuhan itu berkenan, katakan amin. Bukan dia ragu-ragu, enggak, Tuhan berkenan sudah menyediakan, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 11 ini luar biasa. Waktu Tuhan katakan menista, karena mereka tidak percaya. Satu hal Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Panggilan itu biarlah digenapi lebih dahsyat lagi. Mulai sekarang sampai selama-lamanya semakin percaya. Muliakan Tuhan dengan percaya. Maka kemuliaannya yang telah disediakannya dilimpahkan kepada Bapak Ibu. Agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak kami bersyukur. Bapak kami berterima kasih. Untuk firman-Mu bahwa kami adalah umat perjanjian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bahwa kami disertai, diberkati, dianugerahkan kemenangan lebih dahsyat setiap hari. Kami bangkit, bersinar menjadi terang. Sebab Engkau ada di dalam kami yang adalah terang dunia. Yang menjadikan kami pun adalah terang dunia dan garam dunia. Kami bersyukur Bapak, kami menyiapkan hati untuk menabur. Setiap taburan kami adalah taburan untuk jiwa-jiwa di pulau ini. Semuanya diselamatkan, seluruh Bali diselamatkan, seluruh Indonesia diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan bersama-sama katakan amin. Oleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita juga memberi persembahan. Nanti pulang, kalau ada yang batuk-batuk, makan kencur ya Bapak Ibu. Makan kencur. Makan kencur, atau kencurnya digiling, terus disiram dengan, bawa kencur Pak. Terus disiram dengan air panas. Atau kencurnya digodok gitu. Jadi cepat sekali. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Bahkan tubuh darahnya sudah kita terima. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih Bapak. Kami berterima kasih. Bapak Ibu umat perjanjian Tuhan, amin. Amin. Di dunia ini bukan untuk kerja itu ibadah di dalam pekerjaan. Ibadah di dalam masak. Ibadah di dalam jemput Laura. Ibadah waktu Laura di kelas. Ibadah waktu Sophie sekolah. Kerja waktu ada Bu Asadiwan. Itu semua ibadah, katakan amin. Karena Kolose 3 ayat 23 sudah dijelaskan apapun yang kamu berbuat. Berbuatlah seperti kamu melakukannya bagi Tuhan. Berbuat demikian Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan tenaga. Katakan amin. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan kreativitas. Tidak pernah kekurangan tenaga. Tidak pernah kekurangan kreativitas. Yang ketiga, ditambah-tambahkan hikmat untuk melakukan. Jadi jangan mau mengeluh lagi di 2026 ini. Gunakan lidahnya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberkati semua orang. Haleluya. Bapak Ibu mungkin tidak punya ribuan hektar tanah, tapi Tuhan pernah ingatkan kepada saya.
Kamu jangan berpikir tentang tanah yang mati. Kamu bertemu dengan banyak ladang gratis, tanah gratis. Ya ada orang-orang yang Bapak Ibu dan saya temui. Tidak perlu kamu beli, tapi kamu tinggal tabur, maka kamu pasti menuai. Dan benih itu sudah ada pada Bapak Ibu dan saudara-saudari serta saya. Benih itu adalah Kristus. Tabur kasih Kristus, kasih Bapa dalam hidup setiap orang. Percaya Bapak Ibu, seperti firman, orang benar tidak pernah kekurangan. Orang benar tidak pernah meminta-minta. Orang benar dikejar berkat. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu memiliki keutuhan yang tidak dimiliki orang-orang dunia. Supaya orang-orang dunia yang tidak punya menerima daripada Tuhan keutuhan yang Bapak Ibu sudah miliki. Sehingga Bapak Ibu menjadi saluran berkatnya di muka bumi. Haleluya. Kita ada bersama-sama di sini Bapak Ibu. Saya menyaksikan diri saya yang dipulihkan sempurna total. Ada Bapak gede, Ibu gede. Yang beberapa tahun lalu masih pakai kursi roda. Pak gede masih belum bisa jalan. Dia begitu. Berapa tahun itu? 4 tahun itu? 4 bulan. 4 bulan. Bu, ya sama Bu yang sering bangunin, angkat bisa duduk. Ada Bu Latri yang ketusuk, nggak bisa kemana-mana. Tuhan memperkuat iman kita. Katakan amin. Ibu Yos yang sering dulu pusing. Sekarang saya cerita kepada Bu kemarin, Bu Yos itu sekarang berapapun tensinya itu tidak ngaruh. Nah, yang berpengaruh Roh Kudus yang ada pada Ibu. Pak masih senyum lebar. Waktu menyaksikan ketawa menyaksikan kekasih. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah dia Bapak Ibu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami bersyukur. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah ditetapkan menjadi umat perjanjian yang disediakan seluruh keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama kami, seisi rumah kami, seluruh keturunan kami terdaftar dalam kitab kehidupan di surga. Terima kasih kami telah menerima hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru, kepenuhan yang baru, pengenalan yang baru, kebenaran yang semakin jelas kami terima, semakin utuh kami terima, menjadikan kami dimerdekakan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima siang hari ini pengurapan yang semakin dahsyat, menjadikan kami kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemanapun kami melangkah dan pergi, hanya berkat, hanya kehidupan yang memberikan kami kepenuhan Kristus dan hidup bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes minyak zaitun ini kami nyatakan adalah hadirat Tuhan dalam hidup kami. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jangan pernah lupakan bahwa Bapak Ibu saya, saudara-saudari adalah umat perjanjian Tuhan. Yang setiap langkah kaki Bapak Ibu diperhitungkan Tuhan. Setiap langkah-langkah Bapak Ibu ada dalam pengamatan Tuhan. Jadilah teguh, Bapak Ibu lebih dari pemenang. Tidak ada penyakit yang berkuasa atas tubuhmu. Termasuk jiwamu baik-baik saja.
Pikiran perasaan kita mengenakan pikiran perasaan Kristus. Keuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan, kesukacitaan gilang gemilang ada dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Tahun 2026 semakin meneguhkan bahwa kami adalah umat perjanjian-Mu yang disertai sampai kesudahan zaman. Iman kami disempurnakan seperti kehendak Bapa, yaitu kami menerima seluruh kemuliaan Kristus, kepenuhan Kristus untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, hadirat Tuhan, kepenuhan Kristus ada dalam kami. Tidak ada satupun senjata yang ditempa pada kami yang berhasil, tetapi kami akan terus naik dan tidak turun menjadi berkat bagi segala bangsa, bagi seluruh isi rumah kami, dan bagi siapapun yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saudara-saudari, bersama-sama katakan amin.